يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang resep menghilangkan kesulitan, kesusahan, dan kesumpekan dalam hidup. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadis terkait sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, sesuatu yang membuat kita menjadi tidak bergairah, sesuatu yang membuat kita jadi malas, menjadi malas. Sebabnya apa itu? Orang jadi malas, gak bergairah, Itu yang mau saya bahas. Pertanyaan saya sederhana. Kalau ada orang tiap hari susah bangun pagi, itu namanya apa itu? Yang jawab jelas di atas nih. Ibu-ibu menjawab malas gitu ya. Ya namanya malas. Kalau sesekali berat bangun pagi namanya apa? Kecapean. Betul ya? Oh dia lagi kecapean. Oh mungkin lagi kurang sehat. Tapi kalau tiap hari namanya habit, kebiasaan. Ya itu namanya kebiasaan, males bangun pagi, jadi kebiasaan. Ada orang merasa capek kemudian tidak sholat duha. Ya, kita mengatakan, oh dia lagi capek. Tapi kalau tiap hari tidak sholat duha, berarti namanya apa itu? Males ya sholat duha. Kalau ada seseorang biasa sholat 5 waktu, sesekali kok muncul rasa berat. Sesekali muncul rasa berat, wajar atau enggak wajar? Wajar. Tapi kalau tiap mau sholat rasanya berat. Wajar atau sakit? Berarti ada penyakit, betul ya? Kalau tiap pagi sumpek, tiap buka mata pagi sumpek, wajahnya enggak enak. Ya. Dan ada satu orang sesekali bangun pagi sumpek, suntuk. Maka pasangan hidupnya atau sahabatnya mengatakan, kenapa kok kamu pagi ini tampak sumpek? Berarti dia tiap pagi enggak kelihatan sumpek. Tapi ada satu orang kelihatan sumringah, bahagia. Maka sahabatnya, temannya, pasangan hidupnya ngomong, tumben, dungaren, ya, kok ketok sumringah. Berarti selama ini dia wajahnya apa? Nyumpeki. Wajahnya enggak enak dilihat. Kalau seseorang sesekali wajahnya enggak enak, itu wajar. Kalau tiap hari wajahnya enggak enak, itu tidak wajar. Kalau seseorang sesekali merasa bosan, ya wajar. Merasa tidak bergairah sesekali, wajar. Kalau setiap kali bosan, setiap kali enggak bergairah, setiap kali malas, berarti ada penyakit yang enggak wajar. Silahkan cek diri kita masing-masing, enggak usah lihat orang lain.
Awakmu sing ndi? Kamu yang mana? Aku yang mana? Yang sesekali sumpek, apa tiap hari sumpek? Sesekali berat bangun pagi atau tiap pagi berat bangun? Ini pertanyaan loh ya, pertanyaan. Enggak usah ngelirik tonggone, enggak usah. Lihat diri kita sendiri. Yang mana ini? Yang mana? Maka saya enggak akan bahas A sampai Z, tapi langsung mau ke obatnya saja. Biar enggak begitu gitu loh ya. Biar kita enggak seperti itu. Kalau seperti itu biar kita sembuh. Karena hidup ini kalau sumpek terus kan ya enggak enak ya. Mau saya baca pesan WhatsApp itu. Nah, di antara yang saya baca dari WA yang masuk, ya WA yang masuk, itu ada kalimat, Habib, saya udah enggak kuat hidup di dunia ini. Masya Allah. Enggak kuat. Terus aku yang batin, apa nih akhirat kuat. Ya saya ngebatin gitu. Saya tidak kuat hidup di dunia ini. Ya saya ngebatin cuma enggak saya jawab. Emang kamu di akhirat kuat? Lah kalau di dunia aja enggak kuat apalagi di akhirat. Di dunia aja enggak kuat apalagi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Rasanya saya ingin mengakhiri hidup saya. Masya Allah, Tuhan kamu bisa mengakhiri hidup. Gak ada yang bisa mengakhiri hidup seseorang kecuali Allah yang mengizinkan hidupnya berakhir. Tapi ya jangan bawa coba. Tak coba ya, kira-kira mati apa ora aku ya. Ngawur kamu. Gak boleh melakukan sesuatu yang bisa mencelakai diri, bisa mengakibatkan diri celaka atau menghilangkannya nyawa diri maupun orang lain. Maka jangan dicoba. Tapi yang bisa menentukan mati enggak mati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hidup ini begitu indah kok. Masa kita jadi manusia kalah sama burung emprit? Tahu emprit? Emprit itu bahasa Jawa, Indonesianya apa? Hah? Pipit. Pipit. Ya, burung pipit. Nanti yang namanya pipit tersinggung. Saya kan nggak tahu ya. Burung pipit ya. Ya, seriti, emprit, pipit dan kawan-kawannya. Pokoknya burung yang kecil tuh ya. Burung yang kecil. Burung yang kecil tuh coba, Masya Allah. Loncat sana, loncat sini, terbang sana, terbang sini. Betul ya? Padahal ya hidupnya di kota. Rumahnya digusur manusia, pohonnya ditebangi sama manusia. Ya, udah jadi gedung-gedung bertingkat. Subhanallah, di Majelis Ar-Raudhah itu yang namanya emprit, seriti, wa pipit, dia pun melakukan inovasi. Kalau dulu dia tinggalnya di pohon-pohon, di Majelis Ar-Raudhah ini, burung pipit itu tinggal di AC, saudara-saudara. Dia tidak mengatakan, hidupku enggak enak lagi, kurang pepohonan di sini. Akan ku akhiri hidupku. Orang ngono. Burung pipit pun berjuang, aku akan bangun rumah seperti manusia. Kalau pohonku digusur manusia, maka aku akan menjajah yang namanya AC mereka. Masya Allah. Ya sampai kipasnya AC yang di luar tuh ya, dijadikan sarang burung pipit, dibersihkan. Ya dibersihkan, dia datang buat sarang lagi, dibersihkan, dia datang buat sarang lagi. Lah burung pipit gak pernah menyerah, lah awakmu menungso kok ya. Masya Allah, hidup kok seperti ini. Berat rasanya menjalani hidup ini, aku tak sanggup lagi. Rasanya ingin mati. Pertanyaan saya, nanti kalau udah mati di sana emang kuat? Ya emang kuat. Na'udzubillah min dzalik. Macam-macam lah pesan WhatsApp yang masuk yang merasa tertekan. Bahasa Inggrisnya tertekan itu apa? Under pressure itu ya, di bawah tekanan. Orangnya mengalami apa? Stres. Ya mengalami stres. Kalimat di WhatsApp
admin maupun yang ke pribadi saya, admin itu juga pribadi saya. Kadang-kadang disuruh WhatsApp ke admin nggak mau, maunya ke pribadi saya. Padahal yang lebih saya baca yang ke admin, kapokmu. Kok nggak dibuka-buka sama Habib? Oh saya buka yang sono ya. Yang sini kebanyakan, jadi bukanya yang sono. Itu kalimat-kalimat orang putus asa banyak. Nah, makanya malam hari ini saya mau sampaikan obatnya. Ojo stres meneh. Selesai. Ya, jangan stres lagi, selesai. Khatam stres. Siap? Jadi kalau ada temanmu stres, setelkan YouTube saya yang ini. Sini, stres ini, tontok ngentintek. Karena kata Habib Novel hari ini stres khatam. Selesai, ganti bab baru. Masa urip babnya gak ganti-ganti, stres. Gak ada seninya gitu ya. Ya babnya harus ganti. Orang itu merasa tidak bergairah, merasa tidak bersemangat, tapi menjadi kebiasaan. Itu kan penyakit. Nah sebabnya apa? Sebabnya satu. Dari sekian banyak sebab, ini satu yang pokok ini. Kurang zikir. Saya mau nanya, kalau pagi perutnya enggak diisi, sampai siang perutnya enggak diisi, sampai sore perutnya enggak diisi, lapar atau enggak lapar? Lapar. Sampai malam enggak diisi, lapar atau mulai sakit? Sakit. Sampai tengah malam enggak diisi, lemes atau enggak lemes? Lemes. Nah kalau udah lemes tuh kira-kira semangat atau enggak semangat? Enggak semangat, lewong perutnya enggak diisi. Tapi kalau perutnya udah diisi, Masya Allah, mulutnya itu aktif. Yang tadinya murung, ini begitu diisi yang enak, cukup, Masya Allah. Kok kayak seriti awakmu? Kenapa? Oh sudah diisi. Ini tubuh manusia. Jadi tubuh manusia ini kalau asupannya benar dan asupannya cukup, tubuhnya jadi bergairah, jadi bersemangat. Fisiknya semacam itu. Nah ruh, ini kan tubuh, cuman ya tubuh, jasad, kan ada sesuatu di dalamnya yang menggerakkan jasad ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya apa? Ruh. Namanya ruh. Kalau ruh ini enggak dikasih makanan, ya lemes. Kalau ruhnya dikasih makanan, makanannya sedikit, ya lemes. Lah kalau ruhnya lemes, mata ini penglihatannya jadi rabun. Telinga ini pendengarannya menjadi lemah. Tubuh ini gerakannya menjadi tidak bertenaga. Sehingga dampaknya adalah sumpek terus, suntuk terus. Lihat orang ganteng, enggak kelihatan gantengnya. Lihat orang cantik, enggak kelihatan cantiknya. Lihat apapun jadinya salah. Begitu banyak yang didengar enak, yang kedengaran yang enggak enak, enggak enak. Yang enak enggak bisa kedengeran. Kenapa itu? Rohnya lagi bermasalah. Kenapa bermasalah? Kurang dikasih makan. Santapan rohnya tidak mencukupi. Sehingga rohnya diajak sholat saja beratnya luar biasa. Berat karena kurang makanan. Nah makanan roh itu apa? Adzikir, berzikir. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-36. Az-Zukhruf itu surat ke-43 ayat 36. Allah Ta'ala mewahyukan, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, dari zikir Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Terjemahan ayat ini berdasarkan tafsirnya. Setiap tafsir menjadikan terjemahan itu berbeda. Karena Al-Quran itu tafsirnya luas. Salah satu tafsir
Wa man ya'shu an dzikri rahman, siapa berpaling dari zikir ar-Rahman, ya, zikir ar-Rahman itu salah satu tafsirnya adalah Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, maka kami akan menjadikan untuknya satu setan, yang setan itu akan jadi temannya, dan setan itu akan menyesatkannya. Di tafsir yang lain, zikir Rahman artinya zikrullah. Siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah yang Maha Pengasih, maka kami biarkan setan menyesatkannya, dan setan itu akan selalu menemaninya. Yuk ini kita bahas dulu. Mau enggak ditemani setan? Ada kok yang cari teman setan. Setan please, ide-ide negatif. Ya, setan tolong ide-ide maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah kalau orang itu udah ditemani sama setan, berarti malaikat menyingkir. Kalau malaikat menyingkir, berarti teman-temannya malaikat juga menyingkir. Kalau dia berada di bawah pohon, yang mendekat ke bawah pohon juga sejenis yang menjadi temannya. Setan-setan sekitar juga kumpul. Kalau dia duduk di atas batu, batu ini berzikir sama Allah Ta'ala. Tapi kalau diduduki oleh orang yang berteman dengan setan, maka setan-setan sekitar situ juga ikut kumpul. Masya Allah, kawan kita datang. Ya, kumpul teman-temannya. Bayangkan seseorang yang tiap hari ngumpulkan setan. Bisa padang enggak hatinya? Susah. Bisa seger enggak dia? Susah. Kenapa? Kurang zikir. Allah yang bilang, ini kalau berpaling dari zikir, berarti zikirnya sedikit, bukan enggak zikir. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dzikran katsira. Zikir yang banyak. Zikir yang banyak. Sementara yang zikirnya sedikit, itu ada. Ya Pak Dewi ini masuk malam Sabtu wakeh, Masya Allah. Kalau malam Sabtu tuh kita ini zikirnya banyak ya. Ustaz Iis kan enggak mandek sholat munjiah toh. Suruh berhenti ngajar titik, sholawat lagi. Itu Ustaz Iis, wajak semua jamaah zikir. Sholawat munjiah, enggak mandek. Nah, diajak zikir banyak. Sepekan sekali, sejum'ah sekali, diajak zikir banyak. Tapi hari-hari yang lain zikir kita banyak atau sedikit? Lah kalau zikir kita sedikit ya ayo jujur, ngakulah kita. Ya Allah, menurut data yang ada, ini kalau diukur-ukur kami masuk kelompok munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu kalau qamu ila sholah, kalau bangun sholat, kusala. Bangunnya dalam keadaan malas dan riya, pamer. Itu munafik. Ditutupnya dengan la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu ya zikir, tapi zikirnya cuman sedikit. Jadi kalau zikirnya sedikit, punya ciri-ciri, sapa kuwi? Ayo. Lebih baik kita ngaku loh ya, daripada ngaku-ngaku. Ya ngaku tuh nanti kita kan bisa memperbaiki diri. Waduh, saya masih kena sifat munafik ini. Ada sifat munafik di diri saya. Kalimat zikir itu banyak. Salah satunya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir. Kalau enggak diundang tahlilan tonggo, enggak tahu ngucap. Kalau enggak ada yang wafat, kok enggak ada yang ngucap la ilaha illallah. Ya, takbir, Allahu Akbar. Itu kalau enggak Idul Fitri, Idul Adha enggak muncul itu. Ya, habis sholat saja sering luput, ya sering luput. Udah diajari habis sholat 33 kali, itu sering luput. Langsung doa, ya langsung doa. Enggak pakai tasbih, tahmid, takbir, enggak dibaca. Sholawat, Masya Allah. Itu kalau enggak ketemu khotib Jumat, enggak ikut sholawat.
Iya, khatib Jumat itu harus bersolawat, mau nggak mau kita nyambut solawat. Kalau nggak solawat. Kalau nggak ketemu Majlis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu, nggak maksa lisan baca munjiah dan solawat semacamnya. Ya ayo jujur ngaku, ya Allah saya masih punya sifat munafik, penyakit ini. Ya ayo ditandani gitu loh. Kalau kita dikasih tahu sama dokter masih mengelak, Bapak kami cek Bapak ini kadar gulanya tinggi. Enggak ada, saya enggak ada keturunan gula. Ya, Nabi Adam ya sehat. Nabi Adam itu ya sehat. Kita cucunya siapa? Nabi Adam. Jadi memang enggak ada keturunan gula, keturunan enggak ada Pak. Tapi datanya Bapak punya sakit gula. Ya trimonen. Jangan kemudian aku tidak ada sakit gula. Habis itu minum air gula biar pamernya. Ini buktinya. Glek barkoi masuk rumah sakit. Ya, geblak. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak ada darah tinggi. Dokter ahlinya mengatakan Bapak ini tensinya lagi tinggi. Enggak ada. Saya enggak ada darah tinggi. Tensimu keliru. Masya Allah, ngeyel. Akibatnya stroke. Naudzubillah min dzalik. Nah kalau kita dikasih tahu sama ahlinya, ya ayo didengarkan. Nah ini yang ngasih tahu Allah Subhanahu wa taala, la yadhkurunallaha illa qalila. Ciri-ciri orang munafik itu zikirnya sedikit. Zikirnya cuman sedikit. Ya Allah, masih ada. Kita enggak munafik insyaallah, yakin hakul yakin. Kita mukminin, bukan munafik. Tapi ada sifat orang munafik kan yang ngeri toh ya. Kan ngeri. Berarti harus kita singkirkan. Saya enggak mau ketempelan sifat munafik. Saya mau nanya, kalian laki-laki bukan? Yang di bawah sini, laki-laki bukan? Laki-laki. Tapi kalau kalian agak melambai, ada orang ngomong, itu kok punya sifat-sifatnya perempuan. Betul atau enggak betul? Ya betul. Loh saya laki, iya lanang. Tapi lanang ya ora kaya ngono. Kalau laki-laki enggak seperti itu. Kamu laki-laki, tapi ada sifat-sifat wanita. Mau tidur, make up dulu. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Laki atau perempuan? Siapa Bu? Perempuan. Kalau ada laki-laki seperti itu berarti meniru sifat-sifat perempuan. Ya enggak apa-apa, itu kan sifat bagus, bersihkan wajah. Tapi kalau gayanya kayak perempuan. Hai. Ya. Masya Allah. Lanang iki lanang. Kumisen brengosen. Brewoan. Gimana kabarnya? Saya mau nanya. Terus kalau temannya ngomong, kalian apa wedok gitu ya. Wajar atau enggak wajar temannya protes gitu? Ya wajar. Lah kita ini mukmin, tapi disawang sama malaikat, ya mukmin, tapi sorry bro. Mukmin cap munafik. Ada nempel cap munafik. Harus kita singkirkan. Enggak, saya mau laki-laki beneran. Saya enggak mau ngomong model begitu lagi. Aku lanang. Hey bro, who are you? Oh lanang. Betul ya? Oh kamu udah berubah? Iya lanang aku. Aku laki. Wadah wedok kayak lanang. Piye mas? Masya Allah. Wedok ki sing alon. Pripun mas? Wedok. Kan gitu ya. Sama juga seperti itu. Nah kita enggak mau nempel sifat munafik di diri kita. Enggak mau. Itu harus jadi suatu komitmen. Saya tidak mau sifatnya orang munafik nempel ke diri saya karena saya mukmin. Saya mukmin. Nah caranya bagaimana? Ya ayo dzikir sing akeh. Ya dzikir yang banyak. Kenapa? Perintahnya Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang dipanggil? Awake dhewe. Kita mukmin bukan? Mukmin. Dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Sam'an wa ta'atan ya Rabb. Ya, sendika dawuh Gusti. Apa perintahnya? Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan ayat ini adalah perintah. Udzkurullah. Nah, ini perintahnya adalah perintah wajib. Bukan sunnah. Perintah wajib. Wajib
wajib jadi muslim, jadi mukmin, berzikir kepada Allah. Cuman kewajibannya itu apa? Nanti ulama bahas. Jadi zikir itu asli hukumnya bukan sunnah, bukan mubah. Asli hukumnya adalah fard. Asli hukumnya adalah wajib. Hukum aslinya wajib. Cuman kewajibannya jadi sholat itu juga zikir. Ya sholat juga zikir. Jadi kalau orang sudah sholat berarti sudah berzikir. Misal seperti itu. Tapi Allah suruh di sini tambahannya nggak pakai uzur, zikron katsiro, zikir yang banyak. Kalau untuk sholat ada batasannya. Sholat 5 waktu, menstruasi haram sholat. Betul ya? Puasa Ramadan yang wajib. Ada hari-hari diharamkan puasa. Ayam tasyrik kamu nggak boleh puasa. Haji ada tanggalnya, ada tanggalnya. Di luar tanggal itu namanya bukan musim haji, namanya berubah jadi umroh ibadahnya dan semacamnya. Kalau zikir nggak ada musimnya. Ayo zikir mas, urung musimnya. Ada enggak begitu? Ayo zikir mas, oh belum waktunya. Belum waktunya. Ayo zikir, sorry mbak mens. Enggak no. Saya lagi menstruasi, jadi saya nggak boleh zikir, nggak ada. Mau menstruasi, mau junub tingkat tinggi. Ya, mau junub tingkat tinggi, pokoknya diperintahkan kamu zikir yang banyak. Jadi yang mens, zikir yang banyak. Yang junub, zikir yang banyak. Yang dalam kondisi bersih, zikir yang banyak. Dalam kondisi punya wudhu, zikir yang banyak. Di luar sholat, zikir yang banyak. Sholat isinya dari awal sampai akhir zikir. Yang lagi jihad perang, Allah perintahkan zikir yang banyak. Kalau kamu bertemu dengan musuhmu, maka berzikirlah yang banyak. Dalam keadaan jihad perang, suruh zikir yang banyak. Enggak boleh ngurangi zikir. Tidak ada uzur untuk menjadikan zikir itu sedikit. Zikir harus banyak. Itu obat. Nah ternyata zikir kita sedikit. Nah banyak itu seberapa toh Ustadz, Yai, Habib, ya siapapun yang dipanggil sakarepmu ya. Ya. Banyak itu seberapa? Enggak ada ukurannya. Lahad. Untuk zikir itu tidak ada batasnya. Banyak itu seberapa? Unlimited. Sak kuatmu. Enak ya? Sak kuatmu. Ya seberapa? Nah ini saya kasih gambaran saja. Nah ini gambarannya insya Allah antum orang cerdas semua. Kayak gambaran titik paham. Kayak gambaran titik gak paham tambahi titik meneh. Gak paham titik meneh. Gak paham nyerah aku. Insya Allah nanti dipahamkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dari Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat, fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Qala la yazalu lisanuka radban min dzikrillah, rawahu Tirmidzi. Dalam versi yang lain anna a'rabiyan. Ya, jadi ada satu orang ini siapa? Dalam hadis yang lain disebutkan a'rabi. A'rabi itu orang dari pedalaman. Artinya bukan orang yang hidup di kota Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak hidup di Madinah, enggak kumpul Nabi Muhammad SAW, berarti kurang mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian adatnya juga berbeda karena pedalaman. Beda dengan orang kota. Ya orang kota aturannya lebih khusus. Orang desa di zaman Nabi punya aturan sendiri. Contohnya orang kota ngomongnya udah ada aturannya. Kalau ngomong sama Nabi Muhammad SAW, alon-alon kamu, nggak boleh bersuara tinggi. Orang desa di pedalaman Arab sana belum tahu aturan ini. Jadi kalau ketemu Nabi ya seperti ngomong dengan temannya sendiri, ngomongnya keras. Tapi dimaafkan itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini orang desa. Makanya sahabat kalau ada orang desa datang seneng. Kenapa seneng? Sebab banyak yang nyeleneh. Polos. Iya, nyeleneh dan polos, bloko. Enggak pakai sungkan-sungkan kalau ngomong. Jangan mbok tiru. Nanti kamu datang tempatnya Yai, gaya nyeleneh. Kalau saking dusun Yai. Masya Allah. Terus mau ngomong aneh-aneh. Yainya jawab, wah aku luwih jero meneh dusun iki.
Ya, saya lebih dalam lah lagi. Nah ini datang, tahu-tahu ngomong bloko, ya Rasulullah, duhai Rasulullah SAW. Ini aturannya agama Islam ini buat saya kebanyakan. Coba, indah sekali ya blokonya tuh. Ini aturannya agama Islam, syariat Islam ini buat saya terlampau banyak. Abot ini buat saya, berat. Tolong saya diajarin sesuatu, satu saja yang bisa saya pegang, dah satu saja. Enggak usah banyak. Saya mau nanya ini, nawar atau enggak nawar ini? Nawar, oh coba jajal. Jangan kamu coba, karena ini orang dari pedalaman. Ya Nabi SAW itu menerimanya dengan hati yang penuh kasih sayang. Sahabat senang, nanti jawaban Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Rasul enggak mengatakan, yo enggak apa-apa buat kamu, ya. Udah jangan terlampau berat-berat, amalkan yang ringan-ringan saja. Enggak begitu. Nabi SAW ngasih obat. La yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jadikan lidahmu, lisan. Jadikan lidahmu. Nih, ini namanya lisan. Kalau ini namanya apa? Bibir. Lisanuka rotban. Lidahnya basah. Min dzikrillah. Basahnya gara-gara gerak terus berzikir sama Allah. Sehingga di mulut ini produksi terus namanya air ludah, basah terus. Nah sekarang ini banyak yang basah bukan karena zikir. Masya Allah, al-ngurumpi, wal-gunjing, wan-namimah, dan kawan-kawannya basah itu. Ya, ini basahnya karena zikrullah. Dan inilah rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW tahu ini yang datang orang dusun, enggak dikasih ajaran yang angel-angel, enggak dikasih yang berat. Jadikan hatimu ingat sama Allah. Orang ngono. Membuat hati ingat sama Allah itu kan tidak mudah. Tapi kalau ngobah no lambe itu loh ya, menggerakkan lidah, itu mudah atau susah? Cenderung lebih mudah. Menggerakkan lidah, siapapun bisa. Udah, kamu jadikan lidahmu ini terus bergerak, basah, berzikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan, kalau ini dipraktekkan, hasilnya orang yang praktek menggerakkan lidahnya terus berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua syariat Islam yang tadinya olehnya tampak berat, padahal enggak ada syariat Islam yang berat, itu akan jadi mudah dan ringan untuknya. Akan menjadi mudah dan ringan untuknya. Kenapa? Karena dia sudah berbalut zikrullah. Sehingga hatinya berubah, fisiknya berubah, sekitarnya menjadi berubah, cara pandangnya pun berubah. Kenapa berubah? Sudah kena zikrullah. Berarti Rasul ngajari zikir banyak atau dikit? Banyak. Ya banyak kan ya? Oh sampai basah. Berarti zikirnya banyak. Bukan sedikit. Karena itu kita lihat orang-orang soleh, kalau ngajak zikir nggak pernah didik. Kalau kita masuk ke zikir-zikir thariqah itu Masya Allah, gak mandek-mandek ya. Waduh salah masuk ruangan ini. Mestinya datangnya pas makan kan benak ya. Datang kok pas zikir thariqahnya kok gak rampung Al-Fatihah. Baru Al-Fatihahnya aja udah Al-Fatihah. Saya pernah ikut nyoba dari awal gitu ya. Saya aja kewalahan apalagi kamu. Dari awal itu Fatihahnya enggak rampung. Al-Fatihah. Sedikit-sedikit. Al-Fatihah. Terus. Kok enggak rampung ini. Kapan rampung Fatihahnya? Ini baru Fatihahnya ini ya. Belum masuk zikirnya. Begitu masuk zikirnya, ternyata zikirnya ya bukan cuma tahlil. Tasbih, tahmid, takbir, macam-macamnya. Ya semua dibaca. Dan jumlahnya enggak dikit. Jumlahnya banyak. Memang begitu, suruh zikir yang banyak. Karena itu dalam Al-Quran disifatkan zikirnya orang-orang beriman itu enggak pernah dalam bentuk fi'il madhi. Tapi fi'il mudhari. Alladzina yadhkurunallaha. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kondisi hidupnya model apapun. Enggak ada kata sakit. Sakit ya zikir. Ya. Dalam keadaan berbaring ya zikir, jalan ya zikir, duduk ya zikir. Selalu dia dalam kondisi berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gaya. Habib, Yai, Ustadz, mohon maaf. Saya ini selalu zikir, cuman makom jenengan belum nyampe.
Jadi nggak lihat zikir saya. Aku gak butuh zikirmu sing gak ketokan, aku butuh zikirmu sing ketokan. Saya nggak butuh zikirmu yang nggak kelihatan, itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lagi di majelis zikir berjamaah, aku butuh lambe mobah. Paham? Contoh misalnya, contoh ya, afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Illallah. Itu namanya zikir berjamaah. Ada satu orang diem. Yang lain, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia diem. Ditanya sama ustadznya, kamu kenapa kok enggak bergerak? Makom saya bukan di sini. Makom saya udah tinggi. Cukup menggerakkan hati, tak perlu menggerakkan lisan. Mulia. Pulang sekarang juga. Ini makomnya orang-orang yang obah lambene. Saya ngobah hati ini neng omah wae. Paham ya? Jadi kadang kita tuh nggak bisa menempatkan diri. Perintah Nabi SAW, lisanmu itu obah. Lisanmu bergerak terus berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan. Kamu kira Rasulullah nggak bisa bahasa Arab? Beliau orang Arab. Beliau ahli bahasa Arab. Jagonya bahasa Arab. Dan Rasul yang lisannya paling fasih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Selalu lidahmu basah karena berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas? Jadi yang gerak apa? Lisan. Nah, kalau lisan udah gerak terus, nanti matanya juga ikut, telinganya akan ikut, hatinya akan ikut, tubuhnya akan ikut. Dari lisan turun ke hati. Ya, dari lisan turun ke hati. Begitu lisan konek ke hati, jadi tiktokan. Itu kan istilahnya orang, nanti biar saya tiktokan sama dia. Betul gitu kan ya? Artinya dilanjut sama dia gitu ya. Nanti hubungannya sama dia saja. Ini kalau udah lisan nyambung ke hati, dung 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 dung. Hati yang ngomong, lisannya juga ikut melu gitu ya. Lisan yang ngomong, hatinya juga ikut melu. Sehingga hati sama lisan ini lomba. Sehingga enggak butuh konco. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya cuma lihat hatinya, Dok. Makanya engkau kalau melihat orang-orang soleh itu kalau zikir, banyak yang lihat hatinya. Kenapa? Ya, emang tektokan sama hatinya. Lawakmu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya apik, bagus. Karena makomnya baru lambe sing obah gitu ya. Baru lidah yang bergerak, hatinya belum ikut bergerak. Itu memang begitu. Ya memang seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut dikit lagi. Boleh ya? Nah, jadi banyak mengucapkan zikir, bergerak lidahnya berzikir. Terus sebanyak apa? Dari situ kan kelihatan sebetulnya banyak sekali. Dalam hadis yang lain, riwayatnya Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Ini berarti hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwasanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikrallah." Perbanyaklah menyebut Allah. Aktsiru dzikrallah. Perbanyaklah menyebut Allah. Perbanyaklah berzikir kepada Allah. Hatta ukurannya seberapa banyak? Aktsiru tadi itu. Ini yang menentukan ukurannya Nabi Muhammad SAW. Aktsiru, ya aktsiru zikrullah hatta. Perbanyaklah berzikir pada Allah, perbanyaklah menyebut nama-nama Allah hatta sampai. Ini ukurannya di sini. Sampai hatta yaqulu majnun. Sampai masyarakat ngomong edan wong kuwi. Gila itu orang. Kamu zikir udah disebut gila belum? Belum, nah, berarti cek titik. Kalau kamu zikir belum disebut gila, berarti masih sedikit. Kalau kamu udah duduk di jalan sambil jalan gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang nyebut, edan wong kuwi, selesai. Ya, tapi ojo terus praktek besok di jalanan bengak-bengok. La ilaha illallah, edan tenan. Itu gila betul itu. Prakteknya jangan salah, prakteknya jangan
salah. Tetap sesuai aturan. Dikatakan gila itu sampai ini orang hidupnya kok hanya digunakan lidahnya bisa berzikir. Ini gila bener nih orang ini. Luar biasa. Jelas semuanya? Berarti banyak atau dikit? Nah, selama ini kita banyak atau dikit? Selama ini kita sedikit. Kalau sedikit berarti masuk ayat yang mana? Yang awal tadi, menjauhi zikir, kurang deketi zikir. Hasilnya apa? Ditemani setan. Lah kalau udah ditemani setan itu bawa namanya malas. Setan tuh bawa namanya sumpek. Setan tuh bawa namanya putus asa. Maka teman-temannya setan nempel, sumpek, putus asa, rezeki seret dan kawan-kawannya bergabung jadi satu, menjadi satu komunitas. Masya Allah. Jadi satu komunitas. Boleh dilanjut? Tidak boleh, tetap saya lanjut. Nah, dampaknya, ya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nih, super sahih. Ya super sahih. Dampaknya kalau orang itu kurang zikir, sampai pada lingkungannya. Sampai pada lingkungannya. Qala Rasulullah SAW, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, mathalul baitil ladzi yuzkarullah fih, wal baitul ladzi la yuzkarullah fih, mathalul hayyi wal mayyit, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, perumpamaan rumah, alladzi yuzkarullah fih, yang di dalamnya disebut nama Allah. Berarti di dalam rumah itu ada orang yang zikir. Perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah, lah yang nyebut siapa? MP3, ya Spotify, YouTube. Bukan, yang nyebut manusia. Berarti dalam rumah itu ada manusia yang berzikir kepada Allah. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikrullah dengan rumah yang di dalamnya tidak ada zikrullah. Berarti di rumah itu orangnya tidak zikir. Jadi kalau kita terjemahkan bebas, perumpamaan rumah yang penghuninya berzikir dengan rumah yang penghuninya tidak berzikir. Rumah itu seperti apa? Seperti mathalul hayyi wal mayyit. Seperti orang hidup dibandingkan dengan orang mati. Kamu tidur di samping jenazah. Terus temanmu suruh lihat, suruh bandingkan. Enak nyawang di. Ana saya ngomong, tetap enak nyawang sing mati ya timbang nyawang awakmu. Jangan gitu-gitu amat itu ya. Orang kalau masih hidup itu ya dilihat ya enak, seperti apapun kan ya nyaman. Kamu di tengah hutan, ditemani manusia hidup. Senang atau enggak senang? Kenal enggak kenal ya walaupun waspada kan ya nyaman. Lah kalau ditemani sama bongso yang bongso, ya udahlah, nggak usah bongso-bongso. Seperti yang sering saya sampaikan, pernah ke rumah sakit, ya insya Allah nggak sakit, tapi pernah ke sana ya. Pernah enggak masuk kamar jenazah? Saya mau nanya, kamu disuruh tinggal di kamar jenazah full AC, full AC, dikasih TV 65 inch, ya film sakarepmu. Tapi suruh tinggal di kamar jenazah. Mau? Mikir. Betul kan Mikir. Wah pilih di kos-kosan gak jelas Beb ya. Kos-kosan gak jelas gak jadi masalah. Jangan di kamar jenazah berteman mayit. Artinya apa? Rumah yang gak ada zikir itu akan membuat kita gak nyaman, membuat kita suntuk, membuat kita gak enak dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang itu hidupnya mengeluh, uripku kok kayak gini, uripku kok kayak gini, uripku kok kayak gini. Tolong dicek zikirmu seberapa banyak, yang di rumahmu kamu ajak zikir atau tidak. Selesai. Rumah ajak zikir. Habib masalahnya Habib,
yang di rumah zikir. Nah terus, di kantor enggak zikir kok, Bib. Saya di rumah tuh cuma 4 jam, 5 jam. Lah di kantor tuh 12 jam, Bib. Sumpeknya di kantor. Makanya golek kantor ki yang sing zikir. Lah itu gimana, Bib, caranya? Ya mbuh mikiro dhewe. Iya, kamu kan lebih ahli ya, ngajak teman-temanmu zikir. Gimana caranya di kantor kamu zikir sambil ngetik zikir ya. Sambil berbisnis juga berzikir. Nah, kamu bilang sama teman-temanmu, kalau kantornya enggak dizikirin, itu nanti kantornya seperti kamar jenazah. Biar kantornya enggak seperti kamar jenazah, yuk kita yang muslim ayo zikir. Sehingga di kantor nanti jadinya nyaman hatinya. Mungkin ruangannya ber-AC. Tapi as-sumpeku wal suntuku itu enggak kenal ruangan ber-AC. Mau ber-AC, mau di tepi pantai, ya, mau di atas gunung, ya. Begitu setan suntuk bawa kawan-kawannya, selesai. Ya, selesai. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Lanjut dikit lagi boleh? Berarti zikir banyak penting atau enggak penting? Ya, zikir banyak ini kan amalnya gampang toh? Gampang, sambil naik motor bengak-bengok ya iso. Orang lain wong kamu Allah. Enggak ya. Koncone ngapa ya? Zikir Mas. Wah. Lah ngapa zikir? Ngusir setan. Sapa setane? Mikiro dhewe gitu ya. Allah gitu. Enggak apa-apa toh. Saya itu kadang kalau lagi nyopir saya teriak gitu ya. Astagfirullah. Ini yang saya ajak pergi itu nanya, kenapa kok istighfar? Wong istighfar kok takoni ning opo itu ya. Gumun saya, heran saya. Kadang saya gitu teriak tuh Allah gitu ya. Oh nyopir di mobil saya sendiri ya, Allah. Iya, nanti yang di belakang ada apa? Loh nyebut Allah kok ada apa gitu ya. Ya gak ada apa-apa ya, seneng aja pengen nyebut Allah gitu. Biasakan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada satu orang itu cukur rambut, kemudian cukur kumis. Satu orang soleh ulama, cukur kumis. Waktu kumisnya mau dikerok, tukang cukurnya ngomong, Yai, Ustadz gitu ya, Guru Syekh Habib, tolong bibirnya jangan gerak-gerak. Nanti bisa kena pisaunya. Jawabannya Kiai Ustadz Habib Syekh gurunya tadi apa? Tidak apa-apa, lanjutin aja, sobek biar sobek. Saya nggak akan menghentikan zikir saya hanya gara-gara mau cukur kumis. Coba tiru, urung makom. Ya, ada orang itu datang sama saya, Habib, ini yang bagus, zikir yang mana yang harus saya perbanyak? Ya, tak jawab, emang kamu udah nggak punya waktu ya? Kok nanya mana yang harus diperbanyak? Wong semua kamu perbanyak mesti turah-turah waktumu kok. Paham ya? Yang boleh nanya zikir mana yang harus diperbanyak, itu orang yang udah waktunya habis buat zikir sehingga bingung mana yang harus diutamakan. Lah awakmu cek nonton TV, ya nonton sing ditonton, ya update status gak karu-karuan, nonton ikliling status yang wong-wong ya. Waktunya banyaknya luar biasa masih gaya. Zikir mana yang harus saya perbanyak? Masya Allah. Kaya-kayanya min ahli zikrillah. Seakan-akan so ahli ya. Padahal ya yang ini didik, sing rada akeh sing di gitu loh ya. Ya enggak semuanya banyak. Habib, mana yang harus saya perbanyak? Sholawat atau istighfar? Dari model-model seperti kamu tuh sholawatnya banyak, istighfarnya banyak, tetap turah waktu. Jadi jangan gaya kamu enggak punya waktu. Lain kalau ada orang udah nggak punya waktu ya, waktunya full buat zikir. Terus bingung, enaknya mana yang banyak ya, tahlil atau istighfar atau sholawat. Tanya sama ahlinya. Nah kalau masih turah-turah waktu jangan gaya, polkan dulu. Sampai ada seorang ulama itu ditanya, kamu kalau mati besok amalmu yang mau kamu tambah yang mana? Dijawab, enggak ada yang saya tambah. Kenapa? Wes pol. Lawai dewe bi. Kamu kalau mati besok yang mau kamu tambah yang mana? Oh ya akeh. Wakeh nih, kita akan buat jadwal amal nih jam segini belum amal, nih belum amal, nih belum amal, nih belum amal. Kita akan buat jadwal seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Semoga kita bisa meneladani dan mempraktekkan dari apa yang telah disampaikan beliau Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dalam kehidupan modern, tak lepas dari rutinitas yang padat dan cepat. Di tengah segala aktivitasnya yang terasa berdenyut sesak, ketenangan jiwa menjadi hal yang sangat diperlukan guna kembali menarik makna pada kehidupan. Di zaman ini gampang sekali seseorang mengalami stres, galau, susah, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hilangnya Allah dalam kehidupannya, melupakan Sang Pencipta, menjauh dari Allah Ta'ala, meninggalkan ajaran agama. Ulama mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir selesai sholat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Juga memperbanyak istighfar, kalimat la ilaha illallah, juga sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ingatlah dengan zikrullah hati menjadi tenang. Hanya dengan berzikir, kesusahan dan kegelisahan dalam hidup akan hilang. Semoga oleh Allah Ta'ala waktu kita, usia kita dijadikan waktu dan usia yang barokah, yang selalu berzikir kepadanya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi doa baik kita segera dikabul, segera diwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.